Selamat pagi anak-anak. Pembelajaran kita hari ini tema 2 menyayangi tumbuhan dan hewan, subtema 2 manfaat hewan bagi kehidupan manusia pada pembelajaran 4, 5, dan 6. Marilah kita awali dengan berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami, Tuhan Yesus menyiapkan diri dengan sungguh untuk menjalankan tugas perutusan darimu. Dan para muridnya juga belajar sebelum mereka diutus ke seluruh dunia. Maka kami pun ingin belajar dengan baik untuk menyiapkan hari depan kami. Kami bersyukur atas kesempatan belajar yang Kau berikan ini. Terangilah akal budi kami, supaya kami cepat memahami materi yang kami pelajari. Berilah kami semangat belajar yang tinggi, supaya dapat belajar dengan rajin dan tekun. Bantulah kami selama belajar ini, agar dapat memusatkan perhatian hanya pada pelajaran. Bapa, dampingilah kami dalam belajar ini. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tokoh-tokoh pada dongeng. Pada pembelajaran sebelumnya kita sudah mengenalnya, merupakan salah satu unsur dari dongeng. Kemudian mengenal keberagaman, sifat-sifat teman, keluarga, dan juga gerakan kombinasi memutar lengan dan meliukkan badan pada permainan lompat tali. Tokoh-tokoh pada dongeng. Tokoh pada pembelajaran sebelumnya adalah pelaku di dalam dongeng. Nah, pelaku pada dongeng di mana pelakunya adalah hewan, maka dongeng itu dikenal sebagai fabel. Jadi, fabel adalah dongeng yang tokohnya adalah hewan. Di dalam cerita fabel pun mengandung pesan-pesan tentang kebaikan. Ada nasihat, ada amanat, ada pesan yang ingin disampaikan kepada pembacanya. Fabel karena juga merupakan dongeng, maka mempunyai unsur-unsur. Selain tokoh, mempunyai unsur latar, mempunyai unsur alur, seperti pada dongeng-dongeng yang lainnya yang sudah kita pelajari pada pembelajaran sebelumnya. Anak-anak, ada dongeng Bocah Pengembala dan Serigala. Maka judulnya Bocah Pengembala dan Serigala. Maka tokohnya adalah bocah pengembala dan serigala. Pada zaman dahulu hiduplah seorang pengembala di suatu desa. Maka latarnya pada zaman dahulu di suatu desa. Hiduplah seorang pengembala. Setiap hari ia bertugas mengembalakan domba-domba milik tuannya di dekat hutan. Karena terus melakukan kegiatan yang sama, ia merasa bosan. Suatu hari, terbersit di pikirannya untuk mengerjai orang-orang desa sebagai hiburan. Ia pun berlari menuju desa sambil berteriak ketakutan, "Ada serigala! Ada serigala!" Sesuai dugaannya, masyarakat setempat berlari menuju tepi hutan untuk mengusir serigala tersebut. Tapi sesampainya di sana, tak ada serigala sama sekali. Yang ada malah sosok si anak pengembala yang tertawa terbahak. Sadarlah mereka kalau sudah tertipu. Beberapa hari kemudian, anak itu kembali teriak-teriak minta pertolongan. Laki-laki penduduk desa berlari ke tepi hutan. Namun mereka ternyata tertipu untuk kedua kalinya. Mereka pun pulang dengan bersungut-sungut. Suatu hari menjelang sore, tiba-tiba saja serigala sungguhan muncul dari dalam hutan. Si anak pun berteriak ketakutan minta bantuan. Namun kali ini
penduduk desa tak mau percaya padanya. Serigala itu pun dengan leluasa membunuh dan menyantap domba-domba yang ada di sana. Sementara anak itu hanya bisa melihat dari kejauhan dan bingung memikirkan apa yang harus ia katakan pada sang tuan. Anak-anak, itulah tadi sekelumit fabel dongeng. Ya, ada si pengembala, ada serigala, ada masyarakat, itu adalah tokoh-tokohnya. Ya, ada karakternya si anak pengembala tadi apa? Usil, suka berbohong. Nah, kita tidak boleh meniru si anak pengembala tersebut. Membohongi orang-orang kampung tidak baik. Kita juga mengenal keberagaman sifat-sifat teman kita di sekolah, teman kita di rumah, saat bermain dengan teman-teman di rumah, juga sifat-sifat yang ada dalam keluarga kita. Maka, agar kita tetap menjaga kerukunan, diperlukan toleransi. Apa itu toleransi? Sikap menghargai setiap perbedaan yang ada. Dengan bertoleransi, suasana belajar di kelas, suasana bermain di lingkungan rumah, juga suasana di rumah akan menjadi nyaman dan menyenangkan. Nah, apa saja keberagaman sifat teman-teman di sekolah maupun di rumah, juga sifat keluarga kita, ayah, ibu, kakak, adik. Nah, lihat anak-anak, ada yang penyayang. Ya, berarti itu penuh kasih sayang. Ada yang rajin, tidak malas untuk belajar. Siapa yang rajin, tidak malas belajar? Ada yang pendiam, ada yang lucu, suka membuat lelucon untuk teman-temannya sehingga teman-temannya bahagia tertawa. Ada yang suka menolong, penolong. Ada yang ramah, baik hati dan suka bergaul, sabar, tidak suka marah, jujur. Kemudian juga ada yang tegas. Inilah keberagaman sifat teman kita di sekolah maupun di lingkungan rumah kita serta di rumah kita. Tugas kamu anak-anak PPKN dari LKS tema 2 halaman 53-54, Bahasa Indonesia LKS halaman 57-58. Kamu bisa lihat A, B, dan C masing-masing dikerjakan, ada tertulis di sana nomornya. Anak-anak, gerak kombinasi memutar lengan dan meliukkan badan pada permainan lompat tali. Kita beberapa sebelumnya sudah juga belajar dan kita sudah praktek, yaitu lompat tali. Kamu bisa dari tali karet gelang yang kamu rangkai menjadi sebuah tali, bisa kamu gunakan untuk lompat tali. Nah, lompat tali merupakan salah satu jenis gerakan yang kita tiru dari hewan. Apa anak-anak yang suka melompat? Hewan yang suka melompat? Kelinci. Ada juga katak dan juga kanguru. Kanguru itu adalah binatang dari Australia yang tinggal di Australia yang sangat penting bagi suku asli di Australia, yaitu suku aborigin. Kulit, daging, dan tulang kanguru bermanfaat bagi suku aborigin di Australia. Anak-anak, hewan memang mempunyai banyak manfaat bagi manusia.
ada yang diambil tenaganya, seperti kuda untuk menarik delman. Kemudian kebo, ya, untuk menarik pedati itu kalau untuk meluku. Kemudian ada juga yang diambil telurnya, ayam, bebek. Ada yang juga dimanfaatkan dagingnya, hewan sapi, kambing, ayam juga bisa diambil dagingnya. Siapa yang suka makan daging ayam? Ikan, diambil dagingnya. Ada juga yang diambil kulitnya. Ya, sapi itu juga bisa diambil kulitnya. Kemudian ada juga yang diambil bulunya. Ayam diambil bulunya untuk membuat kok. Ya, pada badminton juga bisa dipakai untuk membuat kemoceng atau sulak. Inilah manfaat dari hewan yang diciptakan untuk kita manusia dan boleh memakan, memakainya, dan menggunakan untuk mencukupi kebutuhan manusia. Gerakan melompat menggunakan tali harus dilakukan cepat dan gesit. Sebelum melakukan gerakan lompat tali, sebelum olahraga, melakukan pemanasan terlebih dahulu untuk menghindari cedera. Apa manfaat melakukan lompat tali? Lompat tali melatih otot. Otot apa anak-anak? Kaki kita karena melompat-lompat tangan kita yang memutar tali. Ya, dan juga menambah daya tahan tubuh. Sebagai refleksi anak-anak, apakah kamu sudah memahami keberagaman sifat-sifat baik yang pantas untuk ditiru? Sebagai aksinya, mari kita meniru sifat-sifat baik yang ada di dalam kehidupan sehari-hari dan meninggalkan sifat yang tidak baik dalam kehidupan sehari-hari. Selamat belajar. Terima kasih atas kebersamaan hari ini. Selamat mengerjakan tugas dari Bu Anas. Berkah dalam. Mari kita tutup dengan doa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, terima kasih atas pembelajaran hari ini. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat di dalam kehidupan kami untuk menata masa depan. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.